Sebelumnya saya ucapkan salam, selamat malam Bapak Ibu yang luar biasa semuanya. Malam hari ini kita masuk dalam eksegesis Roma 12 sampai 13 dengan perikop hubungan yang benar berarti hidup yang benar. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Kasih dan anugerah-Mu bagi kami yang begitu melimpah, bahkan kebaikan Tuhan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami sungguh luar biasa Tuhan. Kami sungguh berterima kasih, kekuatan yang baru, mana kami terus mengikuti Engkau Tuhan, kesehatan yang Tuhan Kau berikan bagi kami, kesehatan prima, kekuatan yang luar biasa, sehingga kami bisa menjalani hari-hari ini bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur buat hari ini, kasih-Mu, mana Kau yang telah mengasihi kami, kasih-Mu tak pernah lepas, setia-Mu tak pernah terlambat dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih malam hari ini kami mau belajar bersama-sama dalam eksegesis Roma 12-13, agar ke malam hari ini kami juga terus melihat setiap kebesaran Tuhan, kami hidup kebenaran dalam Engkau ya Tuhan. Kira-kiranya Tuhan berkati teman-teman kami juga yang belum sempat bergabung dalam persiapan mereka, aktivitas mereka, di mana mereka berada saat ini. Kiranya anugerah-Mu buat melimpah bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi kami, sehingga kebenaran-Mu menjadi bagian kehidupan kami semuanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana bagiku, ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Olah segala di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian
jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupanggil selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, kaulah segala di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupanggil selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Ya, Kaulah segalanya bagi kami, Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, Allah di hidup, Allah yang besar, Allah yang penuh kasih. Kaulah kebenaran, Kaulah jalan dan kehidupan. Kami bersyukur padamu Tuhan, sungguh kami bersyukur atas kasih setiamu. Terpujilah namamu Yesus, Kau yang kami tinggikan dan kuangkat. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan yang seperti-Mu, penuh kasih setia dan rahmat. Terima kasih Tuhan, Kau yang menuntun di dalam kebenaran. Roh-Mu, roh kebenaran yang selalu ada
bersamamu selamanya. Ya, oh ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur, mengakui bahwa segala hikmat dan kasih sejati berasal dari Engkau. Saat kami bersiap mendengarkan firman-Mu hari ini, kami memohon agar Roh Kudus-Mu menuntun kami. Berkatilah firman yang akan disampaikan agar bukan hanya menambah pengetahuan kami, tetapi juga mengubah hati kami. Biarlah firman-Mu menginspirasi kami membangun ikatan yang lebih kuat dalam keluarga, dengan Engkau, dengan teman-teman kami, komunitas yang berakar pada kasih Kristus. Kami menyerahkan waktu ini kepada-Mu Tuhan, hadirlah di tengah kami dan jadikanlah hidup kami persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah bagian praktikal, bagian aplikasi dari kitab Roma 12 sampai Roma 16, tapi hari ini adalah Roma 12 sampai 13. Hubungan yang benar berarti hidup yang benar. Ya, saudara, mulai saja dalam semua suratnya, jadi mau suratnya Roma, Galatia, Korintus, Efesus, Kolose, semuanya Paulus akan mengakhiri dengan daftar tugas praktis yang didasarkan pada doktrin-doktrin yang telah dibahasnya. Dalam kehidupan Kristen, doktrin dan aplikasi selalu berjalan beriringan. Apa yang kita percayai membantu kita menentukan bagaimana kita berperilaku. Jadi kalau kita ada beriman kepada Yesus, hasilnya pasti pada perbuatan kita. Tidak cukup bagi kita untuk memahami penjelasan doktrin Paulus. Kita juga harus menerjemahkan pembelajaran kita ke dalam kehidupan dan menunjukkan melalui kehidupan sehari-hari kita bahwa kita percaya pada firman Tuhan. Saudara, ide kunci dalam bagian ini adalah hubungan. Istilahnya adalah teologi relasional yang relatif baru, tetapi idenya bukanlah hal yang baru. Saudara, intinya begini, jika kita percaya pada Tuhan Yesus, jika kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, maka kita juga akan memiliki hubungan yang benar dengan orang-orang yang menjadi bagian dari hidup kita. Jadi, jika seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, ia adalah pendusta. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jadi di sini kita akan bahas yang 4 hal, bahwa hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama orang percaya, hubungan kita dengan musuh kita, dan yang terakhir Roma 13, hubungan kita dengan pemerintah. Saya mulai, saudara. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ingat kata 1, karena itu, saudara-saudara, karena Yesus telah mati bagi kita, karena kita telah tidak ada penghukuman lagi di dalam roh, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Berubah di sini adalah berubah total, saudara. Metamorfo. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dengan apa? Belajar Alkitab, saudara. Jadi kita punya akal budi itu diperbaharui. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Nah, ini adalah hubungan kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan seluruh tubuh kita dan kita ubah cara pikir kita sehingga cara pikir kita tahu mana yang berkenan kepada Tuhan. Oke, saudara. Ini adalah karena itu keempat dalam surat itu. Jadi Paulus itu paling suka pakai kata karena itu. Ya, Roma 3 ayat 20,
Karena manusia telah dibuktikan bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan berdosa. Karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan dengan mengikuti hukum Taurat. Itu adalah Roma 3:20 yang menyatakan bahwa seluruh dunia bersalah di hadapan Allah. Roma 5:1, karena itu orang dapat dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, setelah itu di Roma 8:1, karena itu tidak ada penghukuman bagi orang yang telah hidup dengan iman kepada Yesus Kristus dan hidup dalam roh. Nah, dalam Roma 12:1 kita mempunyai karena kita telah dibenarkan melalui iman, karena tidak ada penghukuman lagi di dalam Yesus Kristus. Karena itu hendaklah kita menyerahkan diri kita sebagai persembahan hidup kepada Yesus Kristus yang telah menjadi segala sesuatu bagi kita. Ya, karena itu penyerahan diri inilah yang menjadi dasar hubungan-hubungan lain yang Paulus bahas dalam bagian ini. Apakah penyerahan diri yang sejati ini? Paulus jelaskan di sini, penyerahan diri Kristen melibatkan 3 langkah. Yang satu, kamu memberikan tubuhmu kepada Allah. Mulutmu, tanganmu, kakimu, segala macam apa yang kamu lakukan baik di tempat kerja maupun di gereja, persekutuan, di komunitas, semua yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Sebelum kita percaya kepada Kristus, kita menggunakan tubuh kita untuk kesenangan kita, ya, dan tujuan yang berdosa. Tetapi sekarang kita adalah milik Yesus Kristus, kita ingin menggunakan tubuh kita untuk kemuliaannya. Jenny datang kepada orang yang mau orang berduka untuk turut berduka cita, yaitu untuk melihat bahwa Yesus ada di dalam diri Jenny. Tante Pocu juga, ya. Saya lakukan pengajaran, saya menggunakan mulut saya untuk memuliakan Tuhan Yesus, ya. Tubuh orang Kristen adalah bait Allah karena roh Allah tinggal di dalam dirinya. Adalah hak istimewa kita untuk memuliakan Tuhan Yesus dalam tubuh kita dan mengagungkan Kristus di dalam tubuh kita. Sama seperti Yesus Kristus harus mengambil tubuh untuk melaksanakan kehendak Allah di bumi dengan mati di kayu salib, demikian pula kita harus menyerahkan tubuh kita kepada Kristus agar ia dapat melanjutkan pekerjaan Allah melalui kita. Kita harus menyerahkan anggota tubuh kita sebagai alat kebenaran, agar Roh Kudus dapat menggunakannya dalam melakukan pekerjaan Allah. Kurban-kurban di dalam perjanjian lama adalah kurban yang mati, tetapi kita adalah menjadi kurban yang hidup. Saudara, ada 2 kurban hidup dalam Alkitab dan keduanya membantu kita memahami apa arti sebenarnya dari hal ini. Yang pertama adalah Ishak, yang kedua adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ishak dengan rela meletakkan dirinya di atas mezbah dan akan mati dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Tetapi Tuhan mengutus domba jantan untuk menggantikannya. Ishak tetap mati. Ia mati bagi dirinya sendiri karena dia udah rela. Dan dengan rela menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah. Ketika ia turun dari mezbah itu, Ishak adalah korban hidup untuk kemuliaan Allah. Tentu saja Tuhan kita Yesus Kristus adalah ilustrasi yang sempurna dari korban hidup. Karena ia benar-benar mati sebagai korban dalam ketaatannya kepada kehendak Bapanya. Tetapi ia bangkit kembali dan hari ini ia berada di surga sebagai korban yang hidup. Menanggung luka-luka Kalvari di tubuhnya, ia adalah imam besar kita dan pembela kita di hadapan tata Allah. Kata kerja menyerahkan dalam arti ini adalah menyerahkan sekali untuk selama-lamanya. Ia memerintahkan komitmen pasti tubuh kepada Tuhan. Sama seperti seorang mempelai wanita dan pria dalam upacara pernikahan mereka mengikat diri satu sama lainnya. Komitmen sekali untuk selamanya inilah yang menentukan apa yang mereka lakukan dengan tubuh mereka. Paulus memberi kita 2 alasan untuk komitmen ini. Itu adalah tanggapan yang tepat terhadap semua apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Mereka kata di sini, karena itu aku menasihatkan kamu saudara-saudara karena belas kasihan Allah. Saudara, lakukan inilah, menyerahkan tubuhmu lah kepada Yesus. Karena dialah yang telah menyerahkan tubuh kita, yang telah menebus kita dan membiarkan kita bisa hidup selama-lamanya. Ya kan? Karena itu,
Aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi kemurahan Allah, demi belas kasihan Allah, ya, menyerahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini adalah sangat wajar. Ini adalah tindakan rohani kita. Ini berarti bahwa setiap hari adalah pengalaman ibadah ketika kita menyerahkan seluruh tubuh kita kepada Tuhan Yesus. Selain menyerahkan tubuh, kita juga menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Saudara, dunia pengen ngendalin pikiran kita. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengubah pikiran kita. Ya. Dan kata mengubah ini sama seperti mengubah rupa. Sama seperti kayak itu caterpillar, itu ulat yang mau jadi kupu-kupu itu, waktu dia jadi kepompong itu, dia punya tubuh itu di blender sampai habis di dalamnya sebelum dia bisa jadi kupu-kupu. Ini namanya mengubah rupa. Kata ini telah masuk dalam bahasa Inggris sebagai kata metamorfosis. Artinya bukan berubah. Oh, dulu dia agak marah, sekarang agak enggak. Itu perubahannya total, saudara. Kata ini menggambarkan perubahan dari dalam. Dunia ingin mengubah pikiran kita. Ya, jadi ia memberikan tekanan dari luar. Wah, kalau kamu nggak begini, wah kamu jadi orang yang agak kurang hebat di luar sana. Kalau kamu tidak menipu, kamu juga jangan itu lu nggak ada duit gini. Tetapi Roh Kudus mengubah pikiran kita dari dalam. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Jika dunia mengendalikan pikiran kita, kamu adalah orang yang mengikuti arus. Tetapi jika Tuhan mengendalikan pikiran kita, kamu adalah orang berubah. Tuhan mengubah pikiran kita dan menjadikan kita berpikiran rohani dengan menggunakan firman-Nya. Dengan kita belajar ini Alkitab, saudara. Jadi penting sekali Alkitab. Saat Anda meluangkan waktu untuk meruntuhkan firman Tuhan seperti hari ini, menghafalnya dan menjadikan bagian dari batin Anda, Tuhan secara bertahap akan menjadi pikiran Anda lebih rohani. Ya, jadi Tuhan untuk mempersembahkan seluruh hidup kita, tubuh kita kepada Tuhan Yesus itu tidak hanya tubuh, tetapi juga pikiran, saudara. Ya. Yang ketiga, Anda menyerahkan kehendak Anda kepada Tuhan. Pikiran Anda mengendalikan tubuh Anda, dan kehendak Anda mengendalikan pikiran Anda. Banyak orang berpikir mereka dapat mengendalikan kehendak mereka dengan kemauan keras, tetapi biasanya mereka gagal. Ya. Hanya ketika kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan Yesus, kuasanya dapat mengambil alih dan memberikan kita kemauan yang keras, bahkan kekuatan yang tidak menolak, yang kita butuhkan untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar Kristen. Kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan melalui doa yang disiplin. Saat kita meluangkan waktu dalam doa, kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan dan berdoa bersama Tuhan. Bukanlah kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Kita harus berdoa tentang segala sesuatu, membiarkan Tuhan melakukan kehendak-Nya dalam segala hal. Saudara, saya selama bertahun-tahun, mungkin sejak saya mulai benar-benar bertobat, umur 38, sampai sekarang 52, 14 tahun, selama bertahun-tahun saya telah mencoba untuk memulai setiap hari dengan menyerahkan tubuh saya kepada Tuhan. Minimal tiap hari saya harus baca firman. Minimal saya memaksa saya untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan firman Tuhan. Karena saya tahu itu penting sekali. Kemudian saya meluangkan waktu dengan firman-Nya dan membiarkan Yesus Kristus mengubah pikiran saya dan mempersiapkan pemikiran saya untuk hari yang baru itu. Lalu saya berdoa dan menyerahkan rencana hari itu kepadanya dan membiarkan dia bekerja sesuai kehendak-Nya. Saya terutama berdoa tentang tugas-tugas yang membuat saya kesal, saudara, ya, dan khawatir, ya. Dan dia selalu menolong. Selalu saya doa begini, Tuhan Yesus, ada hal yang saya tidak bisa lakukan, ada hal yang menjadi kelemahan saya tidak bisa untuk lakukan, tetapi Tuhan tolong bantu saya. Dan dia selalu menolong saya melewatinya. Bahkan ada hal yang saya rasa saya tidak bisa, itu bisa dilakukan karena kuasa dari Tuhan Yesus. Jadi untuk memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, kita harus mulai hari dengan menyerahkan tubuh kita, pikiran kita, dan kehendak kita kepadanya. Oke, saudara, ya mulai tiap hari saya mikir, wah udah lama gak
fokus sama Tuhan benar, ya saya mulai bikin video, bikin apa. Ya jadi saya lakukan, ya tubuh saya pakaian yang bagus agar kelihatan di kamera bagus. Itu semua menyerahkan tubuh kepada kehendak Tuhan Yesus. Ya. Yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama orang gereja. Roma 12 ayat 3 sampai 16. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian pula kita, walaupun banyak, adalah satu dalam tubuh Kristus, di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara, nomor satu adalah ini saudara. Hubungan kita dengan sesama itu mulai dengan evaluasi yang jujur. Oke, nanti dulu ya, kita mulai ininya dulu. Paulus menulis kepada orang-orang Kristen yang merupakan anggota jemaat lokal di Roma. Ia menggambarkan hubungan mereka satu sama lain dalam hal anggota tubuh. Ya, ia menggunakan gambar yang sama dalam 1 Korintus 12, Efesus 4 ayat 7 sampai 16. Gagasan dasarnya bahwa setiap orang percaya adalah bagian yang hidup dari tubuh Kristus dan masing-masing memiliki fungsi rohani untuk dilakukan. Saya bisa ngajar, tapi saya nggak gitu bisa multimedia untuk ke YouTube. Saya nggak bisa bikin yang sebagus Eko, yang bikin saya punya intro dan yang kayak begitu-begitu. Kita masing-masing punya fungsi rohani yang untuk dilakukan. Saya tidak bisa pergi-pergi ke seperti Ibu Yeni ngelayat orang-orang sana sini orang sakit didatengin. Saya tidak bisa seperti Tante Pocu yang tiap hari bisa berdoa. Saya tidak bisa seperti Pak John Perli yang hatinya begitu giat untuk melayani Tuhan. Semua dari kita itu punya fungsi rohani untuk dilakukan. Oleh karena itu kita janganlah memikir hal yang lebih tinggi dari apa yang ditugaskan kepada kita. Wah, kalau saya orang sombong, wah saya juga nanti semua multimedia, saya harus bisa, OBS saya harus bisa desain, saya harus bisa bikin ini. Ya itu bukan karunia saya saudara. Kenapa kita tidak memberikannya kepada orang lain sehingga kita bisa sama-sama melayani Tuhan dan dengan kepercayaan satu sama lain yang baik saudara. Ya, setiap orang percaya memiliki karunia-karunia yang digunakan untuk membangun tubuh dan menyempurnakan anggota-anggota tubuh lainnya. Kita orang semua, Pak Kelvin, saya, Ibu Yeni, Tante Pocu, Pak John Perli, Pak Hari Raksasa, sama Eko pun ya semuanya ini kita orang gabung untuk melakukan apa yang dinamanya pengajaran. Pengajaran pun itu adalah salah satu bagian dari gereja. Ada
mungkin ada youth, ada counseling, ya ada pelayanan makanan, ada khotbah. Tapi ini pun adalah salah satu bagian dari pelayanan dan ini menumbuhkan tubuh Kristus. Ya, singkatnya kita saling memiliki. Saya tidak bisa ada tanpa saudara-saudara. Kita saling melayani, kita saling membutuhkan. Apa saja hal-hal penting untuk pelayanan dan pertumbuhan rohani dalam tubuh Kristus? Pertama itu evaluasi yang jujur, saudara. Gini saudara, setiap orang Kristen harus mengetahui apa karunia rohaninya dan pelayanan apa yang harus dia lakukan di gereja lokal. Ya, sekarang Pak Kelvin sudah menjadi ketua bagian udara, bagian multimedia sosmed di dalam GB Tanah Abang ya. Tidak ada salahnya bagi seorang Kristen untuk mengenali karunia dalam hidupnya sendiri dan dalam kehidupan orang lain. Yang salah adalah kecenderungan untuk memiliki evaluasi yang salah tentang diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita karunianya ini, tapi karena kita suka karunia orang lain, kita cenderung bilang kita karunia itu. Ya, tidak ada yang lebih merusak di gereja lokal selain seorang percaya yang terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saya bisa ini itu semuanya, mau jadi otoritas satu-satunya. Nah, ya kan? Dan mencoba melakukan pelayanan yang tidak mampu dilakukannya. Ya. Terkadang kebalikannya juga benar. Orang-orang itu saking meremehkan dirinya, dia bilang, saya tidak bisa apa-apa. Nah, kedua sikap itu salah. Karunia yang kita miliki datang karena kasih karunia Allah. Karunia itu harus diterima dan digunakan dengan iman. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Dan kita harus hidup dan melayani oleh kasih karunia melalui iman. Karena karunia kita berasal dari Allah, kita tidak dapat mengambil pujian daripadanya. Saya bisa ngajar, tapi saya tidak bisa mengambil pujian di atasnya. Karena itu adalah Roh Kudus yang berikan kepada saya. Yang dapat kita lakukan, saya menerimanya dan saya menggunakannya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Saudara, saya pernah melayani bersama dua orang yang memiliki sikap yang berlawanan terhadap karunia mereka. Ya, yang satu terus-menerus meremehkan karunianya dan tidak mau menggunakannya. Yang satu terus-menerus membual tentang karunia yang tidak dimilikinya. Dua-duanya bersalah karena kesombongan. Karena keduanya menolak untuk mengakui apa yang Tuhan berikan kepada kita dan membiarkan Tuhan Yesus mendapat kemuliaan. Musa melakukan kesalahan serupa ketika Allah memanggilnya. Ketika setiap orang percaya di gereja mengetahui karunia mereka, menerimanya dengan iman dan menggunakannya untuk kemuliaan Allah, maka Allah dapat memberkati dengan cara yang luar biasa. Biasanya apa saudara? Karunia-karunia kita akan ditambah-tambahkan bobot dan kita punya itu akan diberikan kepada Tuhan gitu ya. Nah saudara, yang kedua perlu kerjasama yang setia. Ya, perlu kerjasama yang setia. Saya ya ngajar-ngajar aja udah. Ya, dari dulu saya udah 8 tahun sama Bro Eko. Ya, saya ngajar-ngajar ya. Bro Eko dia multimedia aja. Ya, sama Pak Kelvin saya udah 3 tahun. Kerjasama yang baik. Sama Pak Sony WL aja dia. Ya, kerjasama yang baik. Setiap orang percaya memiliki karunia yang berbeda. Dan Allah telah menganugerahkan karunia-karunia agar jemaat lokal dapat bertumbuh secara seimbang. Tetapi setiap orang Kristen harus menggunakan karunia mereka dengan iman. Kita mungkin tidak melihat hasil pelayanan kita. Tetapi Tuhan melihatnya dan Dia memberkati. Saudara perhatikan bahwa nasihat atau dorongan ini sama pentingnya dengan pelayanan rohani seperti khotbah atau pengajaran. Ya saudara ya. Memberi dan menunjukkan belas kasihan juga merupakan karunia yang penting. Kepada beberapa orang Allah telah memberikan kemampuan untuk memimpin atau mengelola berbagai fungsi gereja. Misalnya koakian dalam bidang keuangan. Itu adalah karunia. Udah dia begitu ya gitu aja saudara. Karunia apapun yang kita miliki harus dipersembahkan kepada Allah dan digunakan untuk kebaikan gereja, bukan untuk kebaikan kita. Saya ngajar bukan untuk kebaikan kita, saya ngajar untuk kebaikan jemaat, saudara. Nah, saudara bisa lihat ya, dan ini butuh kerjasama.
Sungguh tragis ketika satu karunia tertentu ditekankan di gereja lokal melebihi semua karunia lainnya. Yang paling penting adalah karunia ini. Wah, itu paling bahaya. Itu memicu perpecahan di dalam gereja, saudara. Kenapa? Apakah semua orang rasul? Apakah semua orang nabi? Apakah semua orang guru? Apakah semua orang dapat melakukan mujizat? Apakah semua orang mempunyai karunia penyembuhan? Apakah semua orang berbicara dalam bahasa roh? Apakah semua orang dapat menafsirkan? Jawaban untuk semua pertanyaan-pertanyaan ini adalah tidak. Dan bagi seorang Kristen untuk meremehkan karunia-karunia lain sementara ia menekankan karunia sendiri, saudara, berarti dia menyangkal tujuan pemberi karunia-karunia tersebut, yaitu semua karunia-karunia yang diberikan kepada jemaat adalah kepentingan untuk seluruh tubuh Kristus. Kepada setiap orang diberikan manifestasi roh yang berbeda untuk kepentingan bersama. Karunia-karunia rohani adalah alat untuk membangun, bukan mainan untuk bersombong atau senjata untuk berperang. Nah, saudara, di gereja Korintus, orang-orang percaya merusak pelayanan karena mereka menyalahgunakan karunia-karunia rohani mereka. Yang paling bahaya itu bilang, ini yang paling penting, ini paling penting. Enggak, saudara, semuanya itu sama. Karena karunia itu diberikan kepada roh, ya, kepada orang-orang yang dikehendakinya. Mereka menggunakan karunia-karunia itu sebagai tujuan mereka sendiri, bukan untuk membangun gereja. Mereka begitu menekankan karunia-karunia rohani mereka sehingga mereka kehilangan kasih karunia rohani mereka. Nah, itu kalau misalnya kita sudah hubungan dengan Yesus Kristus, kita harus punya hubungan yang baik dengan sesama orang Kristen. Mereka memiliki karunia rohani, tetapi mereka nggak ada kasih, mereka nggak ada sukacita, mereka nggak ada damai sejahtera. Ya, saudara, yang ketiga adalah partisipasi yang penuh kasih. Di sini penekanannya adalah pada sikap orang-orang yang menggunakan karunia rohani. Ada kemungkinan menggunakan karunia rohani dengan cara yang tidak rohani. Paulus menyampaikan hal yang sama dalam 1 Korintus 13, yaitu pasal kasih yang agung. Kasih adalah sistem peredaran darah tubuh rohani yang memungkinkan semua anggotanya berfungsi dengan sehat dan harmonis. Setiap orang itu berbeda, tetapi kalau tidak didasarkan kasih, ya mereka akan sombong. Ini haruslah kasih yang jujur, bukan kasih yang munafik, dan haruslah rendah hati, bukan yang sombong. Apa artinya itu? Mengutamakan satu sama lainnya berarti memperlakukan orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Melayani Kristus biasanya berarti perlawanan dengan setan dan hari-hari penuh keputusasaan. Paulus menasihati para pembacanya untuk mempertahankan semangat rohani mereka. Karena kita harus semangat, kenapa? Karena kita itu melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Ya, kalau orang yang cepat nggak semangat, yang tiba-tiba bisa patah arang, itu karena mereka melayani manusia. Mereka butuh validasi manusia. Mereka butuh persetujuan manusia. Tetapi orang yang semangatnya tidak pernah padam, itu karena mereka mendapatkan persetujuan dari Tuhan sendiri. Ketika hidup menjadi sulit, orang Kristen tidak boleh membiarkan semangatnya menjadi dingin. Ya, saya mau diapain sekarang pun nggak ada efeknya, saudara. Kenapa? Karena yang saya layani adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi akar dari hidup saya. Karena itu dikatakan apa? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesengsaraan, dan setialah di dalam doa. Roma 12 ayat 12. Akhirnya Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka harus memahami perasaan orang lain. Kadang-kadang kita disalahin, kita nggak salah, tapi karena mungkin perasaan orang begitu, ya sudahlah. Kita orang bisa pikir seperti itu. Karena apa? Persekutuan Kristen jauh lebih dari sekedar tepukan di punggung, ada jabat tangan. Itu berarti berbagi beban dengan orang lain sehingga kita dapat bertumbuh bersama dan memuliakan Tuhan Yesus. Jika orang Kristen tidak bisa bergaul dengan baik satu sama lainnya, bagaimana mereka dapat menghadapi musuh? Saudara, sikap rendah hati dan kemauan untuk berbagi adalah ciri orang Kristen yang benar-benar melayani tubuh Kristus. Tuhan Yesus melayani orang-orang biasa dan mereka mendengarkan Dia dengan senang hati. Saudara, ketika sebuah gereja lokal memutuskan bahwa mereka pilih kasih hanya menginginkan orang-orang dari kelas atas tertentu, mereka sudah menyimpang dari cita-cita Kristen untuk pelayanan. Ya saudara, ya kita saling menerima. Ya, oke. Tuhan Yesus itu saudara-saudara,
Itulah karena kita telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Maka karena itu, ya, pertama hubungan dengan Tuhan kita, Tuhan mau kita punya pikiran, tubuh dan kehendak itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya. Jadi korban yang hidup. Kedua, hubungan kita dengan sesama kita pun sudah pakai rendah hati dan kasih, bukan untuk kesombongan sendiri gitu, saudara. Yang ketiga, saudara, hubungan kita dengan musuh kita pun akan berubah. Oke, saudara, Roma 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, kalau misalnya itu kita yang ngambil posisi, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, aku yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berikanlah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, hubungan kita dengan musuh kita. Saudara, orang percaya yang benar-benar menggambarkan Injil dengan benar, udah pasti memiliki musuh. Ketika Tuhan Yesus melayani di bumi, dia memiliki musuh. Padahal dia baik nggak? Sangat baik. Kemanapun Paulus dan rasul-rasul lainnya pergi, selalu ada musuh yang menentang pekerjaan mereka. Yesus memperikatkan murid-muridnya bahwa musuh terburuk mereka mungkin orang-orang dari rumah tangga mereka sendiri. Biasanya orang terdekat mereka sendiri, ya. Sayangnya beberapa orang percaya memiliki musuh karena mereka kurang kasih atau kesabaran. Ya, memang dia punya musuh karena mereka kasar, ya. Tetapi ada juga mereka mempunyai musuh bukan karena mereka sayangnya beberapa orang percaya memiliki musuh karena mereka kurang kasih dan kesabaran dan bukan karena mereka setia dalam kesaksian mereka. Jadi ada orang yang punya musuh karena mereka terlalu benar dalam Alkitab. Ada perbedaan antara turut merasakan penghinaan salib dan menjadi orang Kristen yang suka menyerang. Orang Kristen tidak boleh bertindak seperti Tuhan dan mencoba membalas dendam. Membalas kejahatan dengan kejahatan atau kebaikan dengan kebaikan, itu cara hidup biasa, saudara. Cara hidup kebanyakan orang. Tetapi orang Kristen harus hidup pada tingkat yang lebih tinggi dan membalas kebaikan dengan kejahatan. Tentu saja ini membutuhkan kasih karena kecenderungan pertama kita adalah melawan. Ya, tapi kalau orang udah ngerti, ya udahlah, ya. Ini juga membutuhkan iman. Percaya bahwa Tuhan dapat bekerja. Nanti kebuka sendiri dan mewujudkan kehendaknya dalam hidup kita dan hidup orang-orang yang telah menyakiti kita. Dan kita harus memberikan tempat pembalasan itu kepada murka itu, pembalasan kepada Allah. Ya, kita hindari aja, biarin aja gitu loh, ya. Suatu kali teman saya mendengar seorang pendeta mengkritiknya melalui radio dan mengatakan hal-hal yang bukan hanya tidak baik, tetapi tidak benar. Teman saya menjadi sangat marah dan berencana untuk melawan balik. Ketika seorang pendeta yang saleh berkata, jangan lakukan itu, jika kamu membela diri, maka Tuhan tidak dapat membelamu. Ya saudara, serahkanlah hal itu kepadanya. Ya, teman saya mengikuti nasihat bijak itu dan Tuhan membelanya. Nasihat dalam Roma 12:20 mengingatkan kita perkataan Yesus dalam Matius 5:44-48. Perkataan ini mudah sekali untuk dibaca tetapi sulit untuk dipraktekkan. Tetapi kita perlu berdoa dan meminta kasih kepada Allah saat kita mencoba menunjukkan kebaikan kepada musuh kita. Akankah kadang-kadang kita lihat ya, ada orang itu apakah dia akan memanfaatkan kita ya? Apakah dengan kita menunjukkan kebaikan, mereka akan lebih membenci kita? Kadang-kadang kita baik sama mereka, mereka kan lebih membenci kita loh, saudara. Hanya Tuhan yang tahu. Tugas kita bukanlah melindungi kita. Waduh, nanti kalau kita lakukan ini, nanti mereka akan bagaimana kita, ya kan? Tugas kita bukanlah untuk melindungi diri kita sendiri, tetapi untuk menaati Tuhan dan menyerahkan hasilnya kepadanya. Ya kalau kita nggak tahan, ya udah blok aja, saudara, ya. Tapi jangan sampai marah kepada dia. Ya, Paulus merujuk pada Amsal 25:21-22 ketika ia mendesak kita untuk membalaskan kebaikan dengan kejahatan membalas kejahatan dengan kebaikan dalam nama Tuhan. Bara api mungkin merujuk pada perasaan malu yang dialami musuh,
kita ketika mereka ada niat jahat kepada kita, tetapi kita malah membalas kebaikan dengan kejahatan. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup pada tingkat yang tertinggi, karena itu adalah sifat dari Tuhan sendiri, membalaskan kebaikan dengan kejahatan. Siapapun dapat membalas kebaikan dengan kebaikan dan kejahatan dengan kejahatan. Satu-satunya cara untuk mengatasi kejahatan adalah dengan kebaikan. Jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita hanya menambah bahan bakar ke dalam api. Dan bahkan jika musuh kita tidak bertobat, kita tetap mengalami kasih Allah. Jadi waktu kita membalas kejahatan dengan kebaikan, waktu musuh kita pun gak bertobat, ya, kita masih ada untungnya. Kita tetap mengalami kasih Allah di dalam hati kita sendiri dan telah bertumbuh di dalam kasih karunia, saudara. Jadi, jika kita ada di dalam Tuhan Yesus, hubungan dengan musuh kita pun sudah akan berbeda. Oke, bagian yang keempat, bagian terakhir adalah hubungan kita dengan pemerintah, saudara. Ya, saya sengaja masukin ini biar udah selesai tentang hubungan. Oke. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, nggak usah takut sama pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, maka kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu kita perlu menaklukkan diri, bukan saja karena dia bawa pedang, tetapi juga karena suara hati kita, ya. Itu sebabnya kamu membayar pajak karena mereka yang mengurus itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang yang harus kita bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman manapun juga sudah tersimpul di dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak akan berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal itu harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara, hubungan kita dengan pemerintah. Saudara, Allah telah menetapkan 3 lembaga: keluarga, pemerintahan, dan gereja. Oke? Paulus menulis kepada orang-orang percaya di jantung kekaisaran Romawi. Saat itu penganiayaan besar belum dimulai, tetapi sedang menuju kepada penganiayaan. Kekristenan itu masih dianggap sekte orang Yahudi, dan agama Yahudi itu disetujui Roma, tetapi orang Kristen belum disetujui. Tetapi akan tiba saatnya ketika itu akan menjadi sangat sulit, jika bukan tidak mungkin bagi seorang Kristen untuk setia kepada kaisar. Ia tidak dapat menaburkan dupa di altar dan menegaskan kaisar adalah Allah. Saudara, di zaman kita sendiri, kita memiliki orang-orang yang mengajarkan kerusuhan dan pemberontakan atas nama Kristus. Mereka ingin kita percaya bahwa hal yang benar bagi orang Kristen adalah melanggar hukum, memberontak terhadap otoritas, membiarkan setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangan sendiri. Nah, di sini Paulus membantah posisi itu dalam pasal ini dengan menjelaskan 4 alasan mengapa orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah. Pertama, karena pemerintah menyandang hukum, menyandang pedang, ya, demi murka Allah.
Allah yang menetapkan pemerintahan di dunia. Tidak berarti ia bertanggung jawab atas dosa-dosa para pemerintah, tetapi hanya bahwa wewenang untuk memerintah pada awalnya berasal dari Allah. Pelajaran inilah yang harus dipelajari Nebukadnezar dengan susah payah. Menentang hukum berarti menentang Allah yang telah menetapkan pemerintah di dunia, dan ini berarti mengundang hukuman. Para penguasa harus memegang pedang. Ya, dia bisa memenjarakan orang, memberi hukuman. Artinya mereka memilih kuasa untuk menjatuhkan hukuman dan bahkan mengambil nyawa. Dan Allah menetapkan pemerintahan manusia karena umat manusia itu berdosa dan harus memiliki semacam wewenang itu atas kita. Allah telah memberikan pedang kepada para penguasa dan dengan itu wewenang untuk menghukum bahkan mengeksekusi. Hukuman mati ditetapkan pada Kejadian 9 dan belum dihapuskan. Meskipun kita tidak selalu dapat menghormati orang menjabat, saudara, kita harus menghormati jabatan tersebut karena pemerintahan ditetapkan oleh Allah. Dalam beberapa kesempatan pelayanannya, Paulus menggunakan hukum Romawi untuk melindungi hidupnya dan memperluas pekerjaannya. Para perwira Romawi disebutkan di dalam Kisah Para Rasul tampaknya adalah orang-orang berkarakter dan memiliki cita-cita luhur. Sekalipun para pejabat pemerintah bukan orang percaya, tetapi mereka tetaplah pelayan Allah karena dialah yang menetapkan otoritas negara. Hal kedua, mengapa kita harus tunduk kepada pemerintah adalah demi suara hati kita. Kita beralih ke motivasi yang lebih tinggi. Setiap warga negara dapat menaati hukum karena dia takut dihukum, takut masuk penjara. Tetapi orang Kristen menaatinya bukan hanya takut akan hukuman, tetapi karena hati nurani, saudara. Tentu saja jika pemerintah mencampuri hati nurani, maka orang Kristen harus menaati Allah daripada manusia. Tetapi ketika hukum itu benar, orang Kristen harus menaatinya jika ia ingin mempertahankan hati nurani yang baik. Roma 13:7 memerintahkan kita untuk membayar apa yang menjadi kewajiban kita. Minimal laporlah. Pajak, pendapatan, rasa hormat, kehormatan. Jika kita tidak membayar pajak, kita menunjukkan ketidakhormatan kepada hukum, pejabat, dan Tuhan. Dan ini pasti akan mempengaruhi hati nurani orang percaya. Kita mungkin tidak setuju dengan semua yang dilakukan uang yang dibayarkan dalam bentuk pajak. Mungkin kita nggak setuju itu digunakan untuk MBG. Ya. Tapi kita tidak boleh melanggar hati nurani kita dengan menolak untuk bayar. Ya saudara ya. Nah, yang ketiga, selain karena hati nurani demi kasih. Ya, kita tunduk kepada pemerintah karena kasih. Paulus memperluas lingkaran tanggung jawab dengan memasukkan orang lain selain pejabat pemerintah. Saling mengasihi adalah prinsip dasar kehidupan Kristen. Itu adalah perintah baru yang diberikan Kristus kepada kita. Ketika kita mempraktekkan kasih, tidak perlu hukum lain karena kasih sudah mencakup seluruhnya. Jika kita mengasihi orang lain, kita tidak akan berdosa terhadap mereka. Ini menjelaskan mengapa 10 perintah Allah tidak sering disebut di dalam Perjanjian Baru. Bahkan perintah Sabat sama sekali tidak dikutip dalam surat-surat Paulus. Sebagai orang percaya, kita tidak hidup di bawah hukum. Kita hidup di bawah kasih karunia. Motivasi kita untuk menaati Allah dan membantu orang lain adalah karena kasih Kristus di dalam hati kita. Saudara, di sini ada dikatakan, apakah jangan berhutang apapun kepada siapapun merujuk pada praktek keuangan orang Kristen? Saudara, mungkin beberapa orang percaya demikian. Dan bahwa Hudson Taylor, salah satu misionaris di Tiongkok, mengatakan bahwa berhutang adalah dosa. Dan oleh karena itu dia tidak pernah berhutang. Berdasarkan keyakinan pada ayat ini. Charles Spurgeon, pengkhotbah baptis yang hebat, memiliki keyakinan yang sama. Tetapi sebenarnya saudara, Alkitab tidak larang untuk meminjam, berhutang, atau transaksi keuangan legal yang melibatkan bunga sekalipun. Yang dilarang Alkitab bukannya meminjam, tetapi mengenakan bunga yang tinggi, merampok saudara seiman, menipu saudara seiman, dan meminjam tetapi tidak mempunyai niat untuk membayar hutang yang jujur. Matius 25 ayat 27 dan Lukas 19:23 menunjukkan bahwa perbankan, investasi, bunga untuk keuntungan bukanlah hal yang salah. Tentu saja tidak seorang pun boleh berhutang secara tidak perlu untuk mendatangi kontrak yang tidak bisa dia bayar. Nah, ini salah. Ini artinya apa? Janganlah engkau mencuri. Tetapi menerapkan Roma 13 ayat 8 pada semua jenis kejahatan hukum yang melibatkan uang, menurut saya ya sampai sedikit nggak boleh pinjam pun ya, karena itu terlalu dipaksakan ya. Saya pernah kepepet pinjam sama Pak
Pak Kelvin, tapi saya udah bayar. Ya, karena waktu itu saya kepepet. Ya. Dalam bagian ini, Paulus memusatkan perhatian pada inti masalah. Masalah itu ada di hati manusia. Karena hati manusia berdosa, Allah menetapkan hal-hal demikian. Tetapi hukum tidak dapat mengubah hati. Hati manusia masih egois dan hanya dapat diubah oleh kasih karunia Allah. Nah, yang keempat adalah demi Yesus. Kita telah menempuh perjalanan panjang dalam alasan kita untuk menaati hukum dari rasa takut akan pedang, karena suara hati, karena kasih, hingga pengabdian kita kepada Yesus Kristus. Penekanannya adalah pada kedatangan Yesus yang segera. Sebagai hambanya, kita ingin didapati setia ketika Ia kembali. Kesempurnaan keselamatan kita sudah dekat. Terang segera akan terbit, karena itu yuk kita siap-siap untuk beresin hidup kita. Beresin hubungan kita dengan sesama, saudara ya. Penutup, Paulus memberikan beberapa nasihat dalam terang kedatangan Yesus yang segera. Yang pertama adalah, yuk kita bangun. Kaitkan ini dengan 1 Tesalonika 5 ayat 1-11, juga Matius 25 ayat 1-13. Dan yang kedua adalah kita mulai bersihkanlah diri kita dari hal-hal yang jahat. Dendam, iri, marah. Kalau ada teman yang selalu mau maksa kita untuk berbuat jahat, saudara, untuk sebenarnya hindari dulu, putus hubungan daripada kita berbuat dosa, saudara ya. Orang Kristen mengenakan perlengkapan senjata terang, bukan perbuatan kegelapan. Ia tidak punya alasan untuk terlibat dalam kesenangan duniawi yang berdosa. Akhirnya Paulus menasihati, bertumbuhlah, mengenakanlah Tuhan Yesus Kristus, berarti menjadi lebih dari seperti Dia, menerima dengan iman semua yang Dia miliki untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita bertumbuh berdasarkan makanan yang kita makan, firman Tuhan. Itu sebabnya mengapa Tuhan memperingatkan kita untuk tidak memberikan kita makanan untuk keinginan daging kita. Jika kita memberikan makanan keinginan daging, kita akan gagal. Tapi jika kita memberikan makanan batin kita, firman Tuhan, dengan hal-hal rohani yang menyehatkan, kita akan berhasil. Dengan kata lain, seorang warga negara Kristen seharusnya menjadi warga negara yang terbaik. Orang Kristen mungkin tidak selalu sepakat tentang politik, partai, tetapi mereka dapat sepakat tentang sikap mereka tentang pemerintahan manusia. Saudara, itulah praktikal pertama dari kitab Roma. Karena itu, saudara, ya, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama orang Kristen, hubungan kita dengan musuh kita, bahkan hubungan kita dengan pemerintah kita harus sudah berbeda. Oke? Minggu depan akan ada suatu pengajaran yang sangat menarik, adalah ketika orang Kristen berselisih, apa yang harus dilakukan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi, Bapa, aku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai
namamu, untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami memperoleh sesuatu yang baru di depan kami semuanya. Biarlah perubahan demi perubahan atas hidup kami oleh karena pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Sehingga kami mengalami perubahan yang total dari hati kami, dari dalam hati kami Tuhan. Jiwa kebijakan kami mau serupa seperti Engkau. Sehingga hidupan kami benar dan hubungan kami dengan Engkau benar. Hubungan kami dengan sesama benar. Hubungan kami dengan musuh kami benar. Hubungan kami dengan pemerintah, hubungan kami benar Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengajaran malam hari ini sungguh luar biasa. Engkau yang mengajarkan buat kami, untuk kami senantiasa memiliki kasih akan Tuhan, kasih akan sesama. Sebab kasih adalah dari segala hukum Taurat yang untuk menyempurnakan kehidupan kami, sehingga kasih itu kasih yang murni, kasih daripada Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini. Mampukan setiap kami, agar kami bisa mengalami perubahan hidup dari hari ke hari sehingga sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, Pastor Depecang yang mengajar buat kami semuanya. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu ini dengan hikmat yang lebih lagi, sehingga Tuhan pakai hamba-Mu ini dalam pengajaran-pengajaran yang ada, dalam pelayanannya, di dalam nama Tuhan Yesus berkati dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati terus dalam rumah tangganya, apa yang saat ini menjadi kerendahan hatinya, Tuhan nyatakan secara sempurna dalam kehidupannya, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga ke malam hari ini, kami yang ada dalam kelas ini, Tuhan berikan kami terus kemampuan, kekuatan, untuk kami mengalami metamorfose di dalam kehidupan kami, serupa, segambar dengan Kristus, disempurnakan selalu. Mampu kami mempersembahkan hidup kami, sehingga kami mati bagi diri sendiri, sehingga kami hidup bagi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan, kesehatan bagi kami semuanya. Biarlah kesehatan kami Tuhan hari-hari ini, biarlah kami memperoleh berkat kesehatan, kemampuan, kekuatan untuk menjalani hari-hari ini bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu yang terus nanti menuntun dan membimbing kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar kiranya malam hari ini Tuhan, maka kami boleh beristirahat sehingga esok hari kami melihat hari yang baru, melihat berkat yang baru, kami bisa melakukan sesuatu yang baru untuk kemuliaan Tuhan, sehingga apapun yang kami perbuat semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, sehingga kami melakukannya dengan murni, tanpa motivasi dan sesuatu, tapi kami melakukannya demi Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau mengakhiri Bible malam hari ini dengan menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat tangan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita yang kedua kali. Dan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.